Bismillahirrahmanirrahim. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa liman 'allamana minal muslimina wal muslimat wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun 'alaina al-ahya'i minhum wal amwat wa khususan li muallifi hadhil kutub al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dengan kitab Jauharul Mauhub. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Artinya, aku bendaharaan ilmu. Aku adalah kotanya ilmu. Nah, Madinah itu artinya kota. Kata Rasulullah, aku ini adalah kotanya ilmu atau perbendaharaan ilmu. Dan Ali pintunya. Sayyiduna Ali itu adalah pintunya. Nah, ini kisah udah juga kita baca di dalam kitab Usfuriyah yang lalu. Maka tatkala mendengar segala orang Khawarij akan hadis ini, hasad mereka itu atas Sayyiduna Ali. Jadi mereka hasad, dengki, kok sampai dimuliakan kali Sayyiduna Ali dengan hadis Rasulullah ini, walaupun hadis ini banyak ulama nanti yang mempermasalahkan apakah hadisnya ini dhaif, bahkan ada yang sampai mengatakan hadisnya palsu. Tapi dalam riwayatnya ketika hadis ini disampaikan, banyak orang Khawarij itu yang dengki kepada Sayyiduna Ali. Maka berhimpun 10 orang yang besar-besar daripada mereka itu, pembesar-pembesar Khawarij berkumpul dan berkata mereka bilang, kita tanya akan dia pada satu masalah seorang, kemudian daripada seorang. Betapa dijawabnya, maka jika ia jawab bagi tiap-tiap seorang daripada kita lain-lain jawabnya, maka kita ketahuilah bahwasannya ia alim sungguh, seperti kata Nabi itu. Jadi mereka akan nanya satu pertanyaan yang sama, tapi jawabannya mereka inginkan kalau bisa beda-beda. Jangan sama jawabannya. Kalau bisa jawabnya beda-beda, berarti dia memang betul-betul alim. Maka datang seorang daripada mereka itu. Nah, datang seorang daripada mereka itu dan berkata, iya. Hai Ali, ilmu afdolkah atau harta? Wahai Ali, mana yang lebih afdol, ilmu atau harta? Maka jawab Sayyiduna Ali, ilmu afdol. Ilmu itu lebih afdol daripada harta. Maka katanya, apa dalilnya? Kata orang Khawarij tadi, apa buktinya? Jawabnya, karena ilmu pusaka anbiya. Ilmu itu warisannya para nabi. Dan harta, pusaka Qorun. Harta itu pusakanya Qorun. Qorun udah tahu kita ceritanya bersama. Yang memang luar biasa. Begitu melimpah hartanya. Kunci berangkasnya, bukan hartanya, cuma kuncinya saja. Itu yang bawa harus unta, saking banyaknya kunci berangkasnya. Nah, kalau kita mungkin duitnya dibawa unta. Ini kuncinya, berarti kan banyak betul berangkasnya. Nah, itu pusakanya Qorun. Dan Syaddad. Syaddad ini Syaddad bin Ad, umatnya Nabi Hud. Dari kaum Ad. Jadi Syaddad ini termasuk orang kaya. Kayanya itu luar biasa.
ketika dia mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya surga, yang surganya itu luar biasa, maka dia pingin ngimbangin Allah. Dia pingin buat surga di dunia. Nah, dia sama adiknya namanya Syadid. Ya, dia abangnya Syadat, adiknya Syadid. Dia bikin surga di dunia. Dia bangun surga dunia itu 300 tahun baru jadi. Umurnya Syadat ini sampai 1200 tahun. Panjang umurnya. Sampai 1200 tahun. Surga dunia versi Syadat itu gimana? Dia buat satu kota besar tuh, misal satu batu bara ini, semua pohonnya dia lapis emas. Nah, semua pohonnya dia lapis emas. Kalah masih Qatar, Dubai itu, tempat Piala Dunia sekarang masih kalah. Kalau sana tuh cuma ada mobil berlapis emas. Ini semua pohon dia lapis emas. Tapi pekerjanya itu dia perlakukan secara zalim. Pokoknya dia pingin seperti itu. Dia pingin mengimbangi Tuhan. Nah, itulah makanya yang harta-harta begini ini warisan orang-orang yang tak bagus. Ya bayangkan membangun seperti itu 300 tahun. Berarti luar biasa betul yang dia buat. Nah, Syadat 1200 tahun. Nah, jadi ya memang dikasih usia panjang dan dikasih harta melimpah. Dia termasuk raja. Termasuk raja yang zalim. Ketika diperingati sama Nabi Hud, itu nggak mau nurut juga. Akhirnya kan kena azab. Azab yang Allah turunkan kepada umatnya Nabi Hud itu angin yang sampai bisa nerbangkan gunung, saking kuatnya. Dan Fir'aun, nah, sama Fir'aun juga udah maklum. Nah, dan umpama mereka itu, ini kita baca sajalah dulu. Kemudian datang yang kedua bertanya, ia seperti yang dahulu. Yang kedua nanya, pertanyaannya sama. Nah, mana afdal, ilmu atau harta? Maka jawab Sayyiduna Ali, ilmu afdal daripada harta, karena ilmu itu memeliharakan dikau, dan harta engkau yang memeliharakan dia. Kemudian datang yang ketiga bertanya, ia seperti yang dahulu jua. Maka jawab Sayyiduna Ali, ilmu itu afdal daripada harta. Karena empunya harta itu banyak seteru, yang punya harta banyak musuh, dan orang yang mempunyai ilmu itu banyak tolannya, sementara yang punya banyak ilmu itu banyak kawannya. Nah itu, karena memang begitu. Kalau orang punya banyak harta nih nggak tenang. Ada aja orang datang nak mengutang. Nah, tapi kalau orang banyak ilmu, nah tak begitu kali. Datang paling bertanya. Nah. Tak dikasih utang jadi musuh, kan begitu. Dikasih utang pas ditagih jadi musuh juga ya, banyak musuhnya. Nah, ini hati-hati nih. Nah. Kemudian datang yang keempat bertanya ia seperti yang dahulu jua. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta. Karena harta itu apabila engkau nafkahkan dia kurang ia. Kalau harta dinafkahkan berkurang. Dan ilmu apabila engkau nafkahkan dia bertambah ia. Di ilmu ini kalau dinafkahkan bertambah kuat, menempel. Bertambah kuat diingatan. Nah, jadi memang yang paling cara yang paling bagus untuk mengekalkan ilmu di dalam diri kita, diajarkan. Nah, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah, jadi tak apa-apa nyampaikan ilmu, tak apa-apa. Asal udah pasti benar ya. Tapi kalau kita masih remang-remang, masih agak-agak ragu, jangan. Nanti takut salah. Nah. Kemudian datang yang kelima bertanya ia seperti yang dahulu jua. Maka jawab Sayyiduna Ali, ilmu afdal daripada harta. Ilmu itu lebih afdal daripada harta. Karena empunya harta itu diseru dengan nama bakhil. Orang yang banyak harta disebut orang pelit. Iyalah banyak duitnya orang tak pernah sedekah. Iyalah banyak duitnya orang tak pernah zakat, dibilang pelit. Nah, dan cela. Dan empunya ilmu diseru dia dengan nama besar. Nah, dan mulia. Nah, kemudian datang yang keenam bertanya ia seperti yang dahulu. Maka jawab Sayyiduna Ali, ilmu afdal daripada harta. Karena harta hendak dipeliharakan dia daripada pencuri. Dan ilmu tiada dipeliharakan daripada pencuri. Harta takut
dicuri orang. Sementara ilmu tak bisa dicuri. Arti tak bisa dicuri, kalaupun dicuri orang, tak hilang yang sama kita. Ada orang katanya mencuri ilmu. Nah, itu kisah dulu juga ada yang seperti itu. Ilmu kaidah fikih, qawaid fikih, bukan qawaid usul fikih. Beda qawaid fikih, beda qawaid usul fikih. Kalau qawaid usul fikih itu contohnya al-amru fil usul lil wujub, al-aslu fil amri lil wujub. Asal pada kalimat perintah itu menunjukkan wajib. Nah, itu contohnya tuh. Nah, tapi kalau kaidah fikih itu yang lalu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin tidak akan bisa dihilangkan dengan yang ragu. Dalam satu riwayat dikatakan bahwasannya qawaid fikih, kaidah fikih itu yang pertama kali menyusunnya itu adalah ulama Hanafi. Yang menyusun adalah ulama Hanafi, mazhab Hanafi. Lalu ada seorang ulama mazhab Hanafi yang punya kebiasaan dia akan duduk di satu tempat di musola lah kita katakan, dia mengulang-ulang kaidah usul fikih yang begitu banyak. Banyak betul kaidah usul fikih itu. Nah, lalu ada ulama fikih Syafi'i yang pingin mendengar tapi nggak dikasih. Nah, karena dulu memang ada persaingan mazhab itu agak-agak kuat. Ingin menunjukkan bahwa mazhabnya itu memang lebih hebat tuh ada. Maka ulama mazhab Syafi'i ini sebelum orang tadi itu mengulang hafalannya, dia gulung dirinya di dalam tikar di tempat itu tadi. Jadi dia masuk ke dalam tikar, dia gulung. Akhirnya begitu tadi ulama mazhab Hanafi tadi itu masuk mengulang bacaan-bacaan kaidah fikihnya, dia serap tapi belum sampai akhir. Baru beberapa bersin atau tebatuk dia di situ. Akhirnya ketahuan, diusir keluar. Nah, itu namanya mencuri ilmu juga. Tapi yang punya kan nggak kehilangan ilmu itu. Nah, jadi nggak akan hilang dia. Kalau duit dicuri udah hilang dari kita. Nah. Kemudian datang yang ketujuh bertanya iya, maka jawab Sayyiduna Ali, ilmu afdal daripada harta. Karena empunya harta dihisap akan dia pada hari kiamat dan empunya ilmu disyafaat akan dia pada hari kiamat. Harta kalau banyak jadi hisap, ilmu kalau banyak jadi syafaat. Nah, maka ilmu ini lebih afdal. Nah, orang yang paling banyak hartanya itu paling berat hisapnya. Orang yang paling banyak hartanya paling berat hisapnya. Nah, ini makanya kata Rasulullah, aktsarun nasi inna aktsaran nasi shiba'an fid dunya aktsaruhum ju'an fil yaumal qiyamah. Orang yang paling sering kenyang di dunia itu adalah orang yang paling lama nanti laparnya pada hari kiamat. Orang yang paling sering kenyang di dunia, orang yang paling lama laparnya pada hari kiamat. Bukan maksudnya nggak boleh kenyang. Artinya kalau orang paling kenyang itu kan makannya banyak. Setiap yang dimakan itu pasti pakai harta. Dan itu akan jadi hisap. Berarti hisapnya lebih banyak. Nah, kalau hisapnya lebih banyak, berdiri di mahsyarnya lebih lama. Nah, makan kan nanti di surga. Lama berarti dia merasakan laparnya tadi. Nah, jadi ini harta itu jadi hisap. Yang seperti dikatakan sebagian ulama, apalah bagusnya harta, halaluha hisap, haramuha adab. Halalnya dihisap, haramnya diadab. Itulah harta. Nah, jadi sebagian itu sangat-sangat ingin menghindar daripada kekayaan. Nah, tapi yang namanya kekayaan itu memang udah Allah tentukan. Nah, kemudian datang yang ke-8 bertanya iya, maka jawab Sayyiduna Ali, ilmu afdal daripada harta, karena harta binasa dengan lama masa. Nah, harta itu akan binasa dengan lamanya masa, dan ilmu tiada binasa dengan demikian itu. Makin lama harta itu binasa. Mobil semewah apapun 10 tahun, 20 tahun pasti makin rusak terus. Nah, tapi ilmu itu tidak akan binasa. Tetap saja dari
Zaman Imam Syafi'i sampai sekarang terjaga tuh ilmu. Nah, dari zaman Imam Syafi'i sampai sekarang. Kemudian datang yang ke-9 bertanya, iya, maka jawab Sayyiduna Ali, ilmu afdal daripada harta karena harta mengkeraskan hati dan ilmu menerangkan hati. Orang makin banyak hartanya, makin keras hatinya. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Jangan berpikiran begini, orang kalau makin banyak hartanya, itu biasa makin lebih mudah sedekah. Tambah payah biasanya. Di hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan, kalau seandainya ada seseorang punya satu lembah berisi emas. Lembah itu kayak Danau Toba itu lah. Isinya emas semua. Itu punya dia gitu. Maka begitu dia memiliki lembah penuh emas tadi, dia akan langsung berpikir bagaimana cara memiliki lembah emas yang kedua. Bukan berpikir ini mau disedekahi kemana, ini mau untuk apa. Nah, ini untuk kebaikan Islam gimana? Dia akan pikir, gimana caranya punya lembah emas yang kedua. Harta itu sifatnya begitu. Nah, kita ngomong sekarang, misal, aku kalau udah punya duit 1 M, wah, si fulan tuh ku kasih, masjid ku bangun, itu kan belum punya. Begitu terpegang 1 M tadi, cuman biar jadi 2 M. Wah, nanti dulu lah bangun tuh, kayaknya usaha sini cocok nih. Nah, beli kapal kayaknya bisa dapat berapa nih, diputar-putar, bisa cepat begini begitu. Karena belum terpegang begitu. Aku kalau punya duit 1 M, ku bangun masjid itu. Begitu udah punya lain lagi cerita. Nah, sifat harta begitu. Nah, kemudian datang yang ke-10 berkata ia ilmu afdal atau harta. Maka jawab Sayyiduna Ali, ilmu afdal daripada harta karena empunya harta mendakwakan ketuhanan. Orang yang udah banyak harta mendakwakan ketuhanan, tadilah seperti syahadat. Nah, dia kira dengan banyaknya hartanya dia bisa jadi Tuhan. Nah, mendakwakan ketuhanan sebab hartanya. Dan empunya ilmu mendakwakan kehambaan. Sementara yang punya ilmu pasti akan mengaku mendakwa dirinya itu sebagai hamba. Kata Sayyiduna Ali, jikalau bertanya mereka itu akan daku pada masalah ini, niscaya aku jawab dengan jawab yang berlain-lainan selama hidupku. Nah, maka datang mereka itu masuk Islam sekaliannya. Intaha. Nah, itu ada fa, waw, ra, ya. Wallahu a'lam. Apakah maksudnya ada yang hilang usfuriyah begitu? Wallahu a'lam. Karena kita baca ini dalam hadis usfuriyah. Nah, hadis terakhir, habis ini kita beralih ke fikih. Ini untuk motivasi berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtua. Barang siapa berpindah itu maksudnya melangkah, beranjak, kayak tadi Bapak, Ibu, hadirin hadirat sekalian, kan semuanya mau kemari ini beranjak. Barang siapa yang berpindah karena belajar ilmu dengan niat mau ngaji, yakni ilmu syar'i, nah, ilmu syariat. Nah, bukan belajar ilmu kebal, bukan belajar ilmu yang lain, tapi ilmu syariat, hadis, fikih, tauhid, tasawuf. Nah, terserahlah pokoknya bagian-bagian ilmu syariat. Barang siapa yang beranjak dari rumahnya atau beranjak dari tempatnya karena niat mau belajar ilmu syariat, diampuni baginya dahulu daripada bahwa melangkah ia. Maka udah diampuni dosanya sebelum melangkah. Belum lagi melangkah, belum lagi keluar dari rumahnya, udah diampuni dosanya. Nah, melangkah ia daripada tempatnya, yakni jika menghendaki dengan belajar itu bagi wajah Allah. Kalau memang niat belajarnya karena Allah, cari pahala, mau dapat ridho Allah, mau melaksanakan perintah Allah. Nah, ini dahsyatnya ngaji itu. Tadi yang dari rumah, mau ngaji lah, biar ngerti agama. Itu termasuk itu. Biar ngerti agama, supaya amalnya benar. Mau dengar hadis, supaya dapat pahala. Mau dapat fadilah duduk di majelis ilmu. Baru berniat gitu,
dia mau beranjak, belum lagi melangkah, dosanya udah hapus. Gimana kalau tiap hari itu ngaji begitu tiap hari? Maka tiap hari diampunkan dosanya, diampunkan dosanya. Nah, jadi jangan peri-peri ngaji nih. Nah, walaupun musim hujan nih. Walaupun musim hujan. Artinya yang main bola kalau hujan nggak bubar mereka. Yang Piala Dunia nih, kalau seandainya hujan bubar nggak kira-kira mereka? Enggak, lanjut. Nah, tadi kita kalau ada hujan bubar ngajinya. Tetap ngaji aja lah. Masa kita yang cari pahala kalah sama yang cari piala. Itu cuma cari piala aja. Hujan lanjut aja dong. Masya Allah. Nah. Yang diampunkan biasa kalau dengan amalan begini dosa kecil. Nah, akan nanti wajah Allah itu artinya ridha Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini insyaallah nanti akan datang.